Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah pada kesempatan ini, tahun ini Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentu kita berdoa dan berharap pada Allah, mudah-mudahan puasa Ramadan kita tahun ini lebih baik dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya dan mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa, pribadi semakin produktif, pribadi yang semakin konstruktif, pribadi yang semakin soleh, baik soleh secara individu maupun soleh secara sosial. Pada kesempatan kuliah singkat kali ini saya akan menyampaikan satu ayat dari surat Ar-Rum ayat yang ke-38. Barangkali ini relevan dengan kondisi kita pada saat ini, terutama di Yogyakarta atau mungkin di Indonesia, di mana kemiskinan masih sangat tinggi dan Yogyakarta dinyatakan sebagai kawasan termiskin di Pulau Jawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah haknya kepada mereka yang tergolong dawil kurba, kemudian kepada orang-orang miskin dan kepada mereka yang berada dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung, mereka yang sukses di dunia dan di akhirat. Kalau pemaknaan lebih luas kita balik dari ayat yang ke belakang, misalnya maka kalau kita berharap untuk mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, miskin, dan yang ketiga kepada orang-orang yang berada di dalam perjalanan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dawil kurba adalah mereka yang memiliki hubungan kerabat dekat dengan kita. Selama ini banyak dimaknai kerabat itu yang memiliki hubungan darah, memiliki hubungan nasab pada kita, ke atas, ke bawah maupun ke samping, vertikal maupun horizontal. Tetapi bukan mereka yang menjadi tanggungan wajib kita. Karena nggak boleh kita bayar zakat itu diberikan kepada ayah, ibu, anak atau istri. Kenapa? Karena mereka itu semua adalah tanggung jawab wajib para muzaki. Sehingga kalau ada anak kaya, kategorinya masalah masuk kategori muzaki, maka sesungguhnya orang tua, anak, istri harus orang yang pertama kali menikmati kekayaan kita. Jangan dibalik, ketika orang tua kaya anak jadi raja, ketika anak kaya orang tua jadi pembantu. Na'udzubillah, jangan sampai. Sekali lagi, kalau anak kaya maka orang tua adalah mereka yang menikmati kekayaan kita pertama. Anak istri kita juga begitu. Karenanya zakat kita, misalnya hak mereka adalah zakat, maka yang utama diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan kerabat dekat secara nasab selain ayah, ibu, istri dan anak-anak kita, berarti saudara-saudara kita yang lain. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada mereka tentu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang diberi, karena mampu menstimulasi kehidupannya menjadi lebih baik. Saya coba memaknai dawil kurba secara agak meluas, bahwa selain hubungan nasabiah tadi, dawil kurba juga bisa memiliki kedekatan hubungan secara sosial. Misalnya bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita bergaul sawung dengan masyarakat di lingkungan kita, maka mereka lingkaran terdekat kita itulah hakikatnya juga dawil kurba. Mereka ini perlu dibela, mereka ini perlu mendapatkan perhatian, mereka perlu mendapatkan sentuhan dari kita yang mungkin saja dia bukan sekedar kita memberi infak, memberi sedekah kepada mereka, bukan itu, tidak semata-mata itu. Tapi mereka mungkin juga perlu dibela, kita juga perlu perhatian khusus, kita perlu keperpihakan kepada mereka. Karenanya saudara sekalian, bagian dari memberikan hak pada dawil kurba itu adalah pembelaan terhadap produk maupun usaha-usaha mereka.
bela beli produk tetangga, belanja hanya di warung tetangga, belanja ada di warung keluarga, itunya bagian dari kita memberikan hak dzawil qurba. Hadirnya toko-toko modern yang menjamur di seantero pelosok Indonesia itu, kalau saja kemudian kita mengalihkan belanja dari tetangga kepada mereka yang lain, bisa jadi itu semua membuat tetangga kita, terdekat kita, dzawil qurba kita merasa akhirnya kehilangan pendapatan dan boleh jadi usahanya semakin hari akan semakin mengalami penyusutan dan akhirnya tutup. Siapa yang ikut menutup? Barangkali juga karena peran-peran kita ketika kita mengalihkan belanja kepada orang lain. Karena jangan sampai ketika kita punya dana diberikan orang lain, tapi ketika kita butuh dana, bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, tapi justru minta kepada mereka yang terdekat di lingkungan kita. Sekali lagi, makna dzawil qurba kita perluas tidak sekedar hubungan karena kekeluargaan nasab, tetapi juga karena hubungan sosial bagi masyarakat di lingkungan terdekat kita. Ketika kita butuh mereka, merekalah tetangga saudara terdekat kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua adalah para fakir miskin. Mereka yang tergolong membutuhkan pendekatan secara ekonomi. Lebih-lebih Yogyakarta kemarin dinobatkan ya dalam tanda kutip ini menjadi daerah termiskin di Pulau Jawa. Tentu rasanya tidak nyaman ya di hati, di telinga kita gitu. Jogja yang pendidikannya bagus, pendapatan per kapitanya dinyatakan lebih rendah dari daerah lain. Nah ini rasanya kita sebagai orang Jogja, apa iya begitu? Tapi itulah faktanya ya. BPS menilai secara pengeluaran per kapita kita masuk kategori miskin, termiskin di Pulau Jawa, lebih miskin dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, kemudian DKI Jakarta. Karenanya perlu ada ikhtiar kita bersama dan Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi, membawa orang lain menjadi lebih berdaya secara ekonomi. Dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat yang kita berikan kepada mereka harusnya berorientasi pada bagaimana mengangkat keberdayaan masyarakat miskin. Masjid, takmir masjid, takmir musola, ormas-ormas Islam harusnya memiliki program prioritas dalam upaya mengangkat kemiskinan sehingga mereka tidak terus-menerus berada dalam kubangan kemiskinan. Secara gradual kita berharap orang-orang miskin ini karena sentuhan zakat yang kita berikan, karena kita berikan haknya mereka akan tumbuh menjadi kelompok muzaki baru. Andaikan mereka ini adalah usaha mikro, maka atau super mikro bahkan atau ultra mikro, maka mereka akan bisa tumbuh menjadi lebih baik, usaha mikro naik kelas. Ini saya kira jargon-jargon penting ya, sehingga kita bisa tumbuh, pulih lebih cepat dan lebih barokah. Yang terakhir, haknya harus kita berikan kepada para orang yang dalam perjalanan. Mereka membutuhkan barangkali sentuhan dari kita, tidak saja karena mereka membutuhkan ekonomi dari kita, bantuan dari kita, tetapi sekedar kita fasilitasi mereka untuk bisa singgah sementara, untuk bisa menginap sementara. Orang-orang dahulu melakukan itu semua, melayani tamunya dengan sebaik-baiknya, bisa nginap di rumahnya dengan tidak harus membayar dan seterusnya. Saya kira masjid kita sudah mulai berorientasi memberikan fasilitas kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Seandainya mereka butuh penginapan, sekedar istirahat, kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya, sehingga masjid itu tidak sekedar hanya mengurusi ibadah-ibadah mahdhah, ansih ibadah mahdhah saja, tapi juga sekaligus ibadah ghairu mahdhah. Kita buka seluas-luasnya masjid ini untuk kepentingan kemaslahatan siapapun mereka, tanpa pandang bulu. Maaf, misalnya orang sekedar mau ke masjid, misalnya numpang pipis, boleh-boleh saja silahkan. Mereka ke masjid mau numpang tidur, boleh-boleh saja. Kalau perlu kita fasilitasi, masjid menyediakan seluruh sarana kebutuhan siapapun mereka, termasuk mereka yang melakukan perjalanan. Saya kira sangat strategis perintah Allah ini kepada kita selaku muslim maupun kita selaku organisasi-organisasi keislaman, ormas Islam maupun takmir masjid. Itulah kata Allah yang lebih baik bagi mereka yang berharap mendapatkan ridho Allah SWT, dan mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami aturkan, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.